Ya, sangat luar biasa ya kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ibadah pengucapan syukur wisudawati dari ketiga saudari kita. Yang pertama ada Yosefa Mariana Wenege Beteo, ahli media kesehatan. Yang kedua ada Golda Meir Honat Hoi Puhili, sarjana manajemen. Dan yang ketiga ada Rosalia Budi, ahli media kesehatan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga saudari kita yang sangat luar biasa. Mereka sangat luar biasa ya, dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, akhirnya mereka bisa menyelesaikan studi mereka. Mari kita berikan aplaus lagi sekali lagi yang luar biasa. Baik, kita akan masuk ke acara kita. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruth Anastasia Bumi. Saya sebagai MC pada malam hari ini yang akan memandu berlangsungnya acara kita pada malam hari ini. Baik, tidak usah basa-basi terlalu banyak karena pasti akan begitu lama juga ibadah kita. Baik, kita langsung saja akan masuk ke susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang baru saja kita lalui bersama. Yang kedua ada ibadah syukur. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat ramatama. Dan yang terakhir penutup. Untuk itu kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu ibadah syukur. Untuk worship leader dan timnya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bagi jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya mohon kita bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Aku hendak menaikkan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dalam perkenalkan kasih setiamu denganmu untuk Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. kasih setiamu telah seperti langit. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan kesetiaanmu di antara nama-nama. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, kami hidup dalam cahaya wajah-Mu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Firman Tuhan kepada kita di Amsal 3 ayat 13 menyatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dan apa pentingnya hikmat dan kepandaian yang juga bisa kita terima melalui bangku mulia. Kita bersyukur melalui keberhasilan ketiga saudari kita yang sudah berjuang dalam menjalani beberapa tahun menjalani studi di kota Solo ini. Dan melalui sudah tentu ada banyak hal yang akan terjadi, khususnya bagi para wisudawati selama beberapa tahun berjuang di bangku perkuliahan mereka. Namun semuanya dapat dilalui dengan pertolongan Tuhan. Itulah yang kita syukuri
bersyukur karena wisuda anak-anak kami, putri kami Tuhan, kakak kami, adik kami Tuhan. Buat Kak Eci, buat Mariana, juga buat Rosa, kami mengucap syukur Tuhan. Semua Tuhan baik dan teramat baik seperti lagu yang sudah kami nyanyikan. Semuanya indah pada waktunya dan tepat pada waktunya, sesuai dengan yang terbaik menurut waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami yang sudah hadir. Tuhan berkati BL, singer, pemain musik juga. Tuhan berkati. Jangan ada satupun yang Tuhan lewatkan. Dan biarlah setiap kami boleh menikmati ibadah ucapan syukur wisuda hari ini Tuhan, semua yang terbaik, sehingga kami boleh melihat terus bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa itu, yang selalu menyertai kami seumur hidupnya kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bungkus tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, terproteksi dengan darah Yesus. Semua yang tidak datang dari Tuhan dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa jahat, roh jahat, mantra dan sihir-sihir, semua yang digagalkan dalam nama Yesus. Mobil, motor yang kami parkir di bawah juga, Tuhan jagain dan proteksi semua, dijauhkan dari kehilangan, kerusakan, bahkan orang-orang berniagaan, semuanya dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beribadah dan berkati pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima Tuhan yang saya kasih, sudah tiada berdiri. Saya mengajak kita bersama mendengarkan satu pujian yang berkata, besar Allah Tuhan. Pujilah Dia,
Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda dalam firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu dalam kasih Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian yang berkata dengan saya.
bersyukur Tuhan karena Kau baik dan sangat-sangat baik. Oh, apa yang sudah kami boleh alami, terutama untuk anak-anak kami Tuhan, untuk Angie, untuk Rosa, untuk Mariana Tuhan. Kami sebagai keluarga, kami sebagai orang tua, kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan Engkau baik dan sangat-sangat baik. Tidak ada alasan untuk kami Tuhan tidak mengingat bahwa hanya karena Tuhan bermurah hati kalau kami boleh ada, maka kami boleh menyaksikan kemenangan yang dialami oleh anak-anak kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, sudah sepatutnya kami mempersembahkan ucapan syukur kami hanya kepada Engkau. Biar Engkau Tuhan mengambil alih seluruh kami Tuhan, supaya dalam ucapan syukur ini Tuhan, hanya nama Tuhan yang layak disembah, hanya nama Tuhan yang layak dipermuliakan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak akan melihat yang baik, tanpa Tuhan kami tidak akan melihat janji Tuhan digenapi. Tapi oleh karena iman kami percaya Engkau Tuhan yang mampu mengerjakan. Dulu Engkau kerjakan, sekarang Engkau kerjakan, terlebih lagi untuk waktu yang akan datang tetap Engkau kerjakan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami Tuhan, supaya ada firman di dalam ucapan syukur ini yang membukakan hikmat bagi kami, pengertian bagi kami, supaya kami ini Tuhan tetap mengakui Engkau dalam segala laku kami, dan Tuhan akan meluruskan jalan kami. Tuhan menyertai setiap kami, bahkan hamba yang Tuhan izinkan untuk berbicara. Biarlah Roh Kudus Engkau mengambil alih seluruh kami di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk menerima firman kita katakan amin. Ya, silakan duduk ya. Ya, Papi kasih kesempatan untuk Papi untuk bawa firman. Ya, saya sebagai orang tua, sebagai gembala, saya tidak berhenti untuk mengucap syukur ya, Tuhan Yesus baik dan sangat-sangat baik ya. Firman Tuhan katakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita ya. Ada waktunya kita akan bersedih bersama dengan orang-orang yang bersedih. Tapi malam hari ini ya kita bersukacita dengan Eci, dengan Rosa, dengan Mariana, semua karena Tuhan ya. Terutama saya sebagai orang tua, sebagai gembala, kami menjadi saksi bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam masa-masa kelam sekalipun ya, bahkan dalam lembah kekelaman janji firman Tuhan ya, tetap Tuhan yang menggendong. Amin. Ya, saya bersyukur secara pribadi sehingga hari ini kita ada ucapan syukur. Saya bilang ke Pak Pipa, kayaknya kalau nanti habis wisuda anak-anak kita bikinlah ucapan syukur, karena sudah sepantasnya Tuhan harus dimuliakan dalam segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kita ya. Saya bersyukur Kakak Eci, Rosa, Mariana, saya melihat perjalanan yang tidak mudah ya. Walaupun ada hal-hal yang hari-hari mungkin jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam kelalaian, tapi kau tidak berhenti untuk bangkit dan percaya sama Tuhan, sehingga hari ini ya firman Tuhan itu teruji ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dia Tuhan yang memberkati kita. Amin. Amin. Ya, tema kemarin Kakak Eci bilang, Mami, kita temanya apa? Apa yang didorong oleh Ursula? Tema ini luar biasa ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Tapi jangan baca ayat 5 dan 6 yang dulu, harus baca dari ayat 1-nya. Ayo kita baca dulu ya, Amsal 3 ya. Kita baca dulu Amsal 3 ini. Sebenarnya harus baca satu perikop ya, harus baca satu perikop karena judulnya saja berkat dari hikmat ya. Saya bacakan saja karena kalau nanti kita berganti-gantian terlalu lama ya. Ayat 1-nya tuh dimulai gini ngomongnya, hai anakku ya, karena kamu di sini sebagai anak-anak, saya ngomong sebagai orang yang identitasnya orang tua ya. Hai anakku, janganlah kau lupa ajaranku dan biarlah hatimu memelihara beritaku. Ini Salomo ngomong untuk generasi berikutnya, tetapi kita percaya Salomo dikasih hikmat sama Tuhan. Tuhan ngomong sama Salomo, Salomo ngomong sama generasi berikutnya. Hari ini saya sebagai orang tua juga ngomong sama kalian ya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka kau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, ini Tuhan, dalam
Dia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi serta dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Dengan pengetahuan air samudera berpancar dan awan menitikkan lembu. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka kau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau kau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi kau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut akan kejutan yang tiba-tiba atau pada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Firman ini luar biasa ya, buat semua kita. Amin. Buat semua kita. Saya berdoa semua firman yang kita baca di Amsal 3 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26 ini digenapi buat setiap kita. Karena ini berkat untuk setiap kita ya. Jadi harus diambil dari ayat yang pertama. Jangan lupa ajaran dan didikan, peliharalah segala jalan Tuhan. Berikutnya itu menjadi bagian kita, asalkan kita hidup seperti apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Saya bersyukur ya kalau hari-hari ini saya melihat teman-teman ya, wah ini luar biasa Papi. Kita mungkin harus ibadah malam kayaknya Papi. Karena kalau pagi dong tidak bangun, tapi kalau malam ini semua bisa jadi kita minggu berikut ini kita ibadahnya apa? Malam saja ya. Nanti kita evaluasi karena seperti apa yang kamu baca malam ini ya, apa yang kamu baca malam ini, begitu pentingnya ajaran dan didikan Tuhan. Kau tidak bisa sendiri ya. Saya ini sudah jadi anak, sudah jadi orang tua juga sekarang. Pernah jadi anak, pernah juga bandel-bandel, pernah juga nggak nurut ya ada mami saya ya. Dilarang, jangan pacaran dulu waktu zaman kuliah, dilanggar ya. Jangan apa malas-malas kuliah. Saya sudah pernah cerita sama teman-teman. Ini anak saya kemarin si Catherine kuliah di Jakarta, dia bilang, Mami, karena ada koko datang, sepupunya datang ke Jakarta, dia bilang, boleh nggak aku izin bolos 1 kali aja, dia bilang Mami. Aku kan udah nabung, dia bilang nabung maksudnya dia nggak pernah bolos, terus dia bilang, aku boleh nggak izin bolos, dia bilang karena ada kokonya, ada apa kayak pameran di kampus yang lain, dia bilang saya mau ikut ke sana. Terus bolosnya berapa mata kuliah? Karena 1 hari itu ada 3 mata kuliah, dia bolos 3 mata kuliah karena perginya agak jauh gitu ke arah Jakarta Timur, dari Tangerang ke Jakarta Timur. Jadi dia bilang, aku boleh ya Mami bolos. Saya mau bilang enggak juga, dulu saya juga kuliahnya kamu bolos ya. Saya dulu paling pintar hitung-hitung 12 kali kuliah, 3 kali pokoknya dalam satu semester itu yang penting 75%. Karena kalau udah 75% absennya tanda tangan aman, 3 kali bolos, dosen nggak hitung-hitung ya, minimal nggak jadi syarat, nggak boleh ikut UAS gitu ya. Nah kalau saya larang, saya bilang dulu saya udah cerita sama dia kalau bolos boleh gitu ya, yang penting ada alasan. Saya nggak bilang teman-teman akhirnya hidup hanya untuk kuliah saja, karena engkau tidak diutus ke sini hanya untuk kuliah. Minggu yang lalu Papa sudah share juga di firman Tuhan, engkau adalah utusan-utusan Allah untuk memberitakan kabar baik. Kalau kau adalah utusan Allah untuk jadi kabar baik, misalkan temanmu ada yang masuk rumah sakit, kau harus kuliah, pilih mana? Jaga teman di rumah sakit, antar teman, atau kau bolos kuliah? Mami, bingung saya. Ya, ada satu sisi ada Roh Kudus di dalam kita, ya. Ada Roh Kudus di dalam kita yang Roh Kudus akan kamu boleh nggak kuliah karena kamu harus antar teman ke rumah. Masa kita biarkan teman kita sakit dan sampai akhirnya menderita di kamar, sedangkan kau begini, nanti ya tunggu dulu ya. Saya kuliah dulu sampai sore, nanti kok
Aku pastikan Tuhan, sampai di mana saya ngobrol baik dengan dia, supaya dia ini gak pernah komsel, dia ini gak pernah datang ibadah. Aku pastikan Tuhan, begitu aku pergi sampai di pantai, aku cerita tentang firman Tuhan, pergilah dengan iman. Tapi kalau enggak, sampai di pantai cuma tengah-tengah ya, bahkan nanti ada godaan setan sampai di pantai, lebih baik tidak usah ya. Karena segala sesuatu memang ada masanya teman-teman. Saya bilang teman-teman juga ada masanya. Kok tidak akan mudah terus, betul? Ya, ada beberapa teman-teman yang saya sudah ketemu 1 tahun, ada yang baru beberapa bulan ya. Tapi saya bersyukur karena bukan satu kebetulan kok ada di Kota Solo ya. Bukan satu kebetulan teman-teman ada ketemu papi mami ya. Saya 2017 sampai sekarang perjumpaan dengan orang-orang yang kami jumpai, saya menaruh dengan sungguh-sungguh di dalam hati saya. Bahkan ya ada banyak kali saya mendengar Bapak menyebut nama-nama kalian dalam doa secara private, secara pribadi. Nama kalian disebut dalam doa-doa kami ya. Saya tidak secara detail seperti Papa, kayak absen gitu ya. Papa lebih telaten untuk absen nama kamu dalam doa. Saya lebih kepada global gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lagi di jalan, lagi di mana, terus saya diingatkan kepada satu nama, satu orang, saya akan doa syafaat buat dia, karena saya tahu pasti ada sesuatu yang saya perlu doakan untuk orang itu. Tapi kalau sudah didoakan, dikawal dalam doa, dan kau masih berlaku dengan sembarang-sembarang, tetap saja ya, keputusan final orang yang mengambil keputusan adalah diri sendiri. Ya, malam ini kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan ya. Oleh karena kasih Tuhan, saya melihat campur tangan Tuhan buat Kakak Eci, buat Rosa, buat Mariana ya. Mereka setia ya, mereka setia sehingga apa yang dikerjakan hari-hari ini ya terbukti ya. 2 Timotius ngomong gini. 2 Timotius ngomong gini ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memposingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya dengan demikian dia berkenan pada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, jadi kalau hari ini ya, kita semua boleh datang dengan ucapan syukur karena kita jadi saksi buat Kakak Edi, Rosa, sama Mariana. Tetapi saya yakin yang paling berbahagia, yang paling bergembira, saya kalau lihat tadi saya nyanyi ya, semua Kakak Ruth luar biasa pimpin kita dalam pujian penyembahan. Lagu-lagunya betul-betul menolong kita untuk mengingat bahwa Tuhan itu baik ya dalam segala keadaan kita. Tuhan terima kasih buat anak-anak kami ya. Saya secara pribadi dengan Papa, tidak ada yang dapat kami lakukan selain kami berdoa selama kalian masih ada di Kota Solo ya. Walaupun nanti kalau sudah pulang berdoa, tapi nggak seintens waktu teman-teman ada di Kota Solo. Karena begitu kalian sudah pulang, saya anggap kamu, minggu lalu kita baru belajar ya, orang-orang yang sudah ikut pada pengajaran Kristus dianggap apa sudah lulus ya. Saya anggap kalau teman-teman sudah pulang dari Kota Solo, lulus dalam apa yang saya ajar, tinggal waktu di sana engkau menjadi utusan, praktekkan, jadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa ya. Jadi kalau di sini teman-teman diajar dalam pendidikan di kuliah, diajar secara roh dalam firman Tuhan di gereja ini, di komsel ya, kami anggap kamu sudah lulus ya dalam pengajaran firman di Solo ya. Tetapi ada banyak kapasitas yang lain waktu teman-teman pulang ke mana, bahkan diutus sampai ke ujung dunia ya, yang ada iman mau pergi berangkat yang pelayaran, aku mami mau besok bekerja sampai, dulu saya ingat Orsa, mami aku mau kerja sampai melaut sampai ke luar-luar. Saya bilang saya doakan, saya jadilah sesuai dengan iman. Tetapi banyak orang hanya bermimpi tapi tidak sampai kepada menikmati hasil. Seperti yang dikatakan oleh ayat yang tadi, seorang petani bekerja keras haruslah pertama yang menikmati hasil usahanya. Sudah menikmati belum hasil usahamu? Ya kalau hari ini Kakak Eci, Rosa, sama Mariana menikmati buah kelulusan, tapi saya mau bilang buat kalian bertiga ini belum final, belum. Status mahasiswa udah selesai, status yang lain akan menyertai kalian ya. Besok akan jadi pekerja, pengusaha, ya wakil rakyat, bahkan pemimpin ya, jadi mama, jadi istri. Status yang baru akan menyertai kalian.
pengabdian ya, bahkan tetap menjadi hamba Tuhan seumur hidup ya. Status itu melekat sama kita dan tadi harus menjadi orang pertama yang menikmatinya. Tapi kembali lagi Amsal 3 ayat 5 dan 6 tadi ya. Yo akui Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Gimana Mami supaya saya bisa mengakui Tuhan dalam segala lakumu? Saya pikir ini saya nggak perlu cerita ulang-ulangnya. Nilai-nilai yang sudah diajarkan di tempat ini, setuju? Diajar untuk baca firman, berdoa setiap hari. Harus kau kerjakan. Karena tadi ayat 1 ya, apa yang diajar, dididik, lakukanlah itu supaya engkau tidak ketinggalan apa yang dijanjikan Tuhan. Panjang umur, kekayaan, kehormatan, semua mau. Panjang umur, kekayaan, kehormatan, mau. Bagian itu menjadi bagian kita, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Pesan kami sebagai orang tua, tidak ada yang lain ya. Rosa, apalagi sekarang ada Ani ya, ajarlah anakmu untuk berdoa, baca firman setiap hari. Nilai-nilai yang kami wariskan buat teman-teman yang ada di tempat ini ya. Have fun semasa kuliah ya, semua orang alami, betul ya. Kita kesana, kita kesini. Oke, tapi jangan lupakan bahwa Tuhan menjadi fokus buat kita. Setuju? Pagi-pagi bangunlah ya, berdoa. Entah kamu kuliah, entah kamu besok kerja, entah kamu besok berumah tangga. Kami bersyukur ya, sesibuk apapun kami ya di rumah. Kami hektik banget ya di rumah ya. Dari pagi sampai malam kayaknya 24 jam itu apa? Kurang-kurang ya. Bahkan rasanya tadi saja mau persiapan ke sini, wah hebohnya minta ampun, sampai si Caroline sama Sheryl udah naik motor. Dia bilang, ini nanti hujan bagaimana? Oh, udah kita jalan dengan iman, gak akan hujan. Ini udah didoakan dari hari apa? Hari Minggu kita udah sepakat doa, cuaca yang baik, cuaca yang enak, dan Tuhan buat. Teman-teman yang main bola kemarin hujan kan tidak? Tidak, karena kita doa. Jadi semua yang kau dapat karena doa ya. Jadi jangan lupakan yang kau dapat semua karena Tuhan. Nah, dilakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan di Amsal 3 ayat 5 dan 6 ya. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Bagian kita yang baik lain bawa sebelah kanan, sebelah kiri ada kekayaan, ada kehormatan, panjang umur ya. Bahkan yang lain-lain menjadi bagian. Mau Kak Eci? Mau Rosa? Mau Mariana? Ya, saya doakan pulang ya, kemana saja Tuhan utus kamu ya. Hari ini masih ada di kota Solo, kita masih bisa berjumpa secara fisik. Tetapi kalau nanti sudah pulang ya, bagian kami hanya berdoa buat kalian. Entah kapan kita akan ketemu ya. Kak Amel, waktu kita doakan dulu, aku nggak berpikir akan ketemu lagi. Balik lagi kerja ke Jogja. Puji Tuhan masih ketemu ya. Tapi kalau enggak pun nggak usah khawatir ya. Kalau ini Matias hari ini datang ya, nggak ada kabar sudah lama terus bisa datang. Kalaupun nggak ketemu papi mami nggak apa-apa. Ya kau nggak boleh lupakan ajaran papi mami tentang firman Tuhan. Ya, kau nggak Natalan nggak telepon saya. Ya, yang Natalan ucapin selamat Natal dari luar kota itu udah banyak orang ya. Yang masih inbokan dengan saya dari luar kota itu udah banyak orang. Hanya 1-2, ya mungkin dari 10. Tapi itu kalau saya dikasih kabar tuh, wah happy-nya luar biasa. Pernah satu kali saya benar-benar break dalam pelayanan ya, benar-benar down, rasanya pengen apa? Pengen aduh Tuhan capek gitu ya. Terus tiba-tiba Hermon telepon, itu di hari yang sama Hermon telepon, Artinus telepon, dan saya bilang, Tuhan, anak-anak ini yang kami muridkan di waktu-waktu yang lalu, sama seperti kami memuridkan Eci, Mariana, Rosa, dan juga teman-teman yang lain, kami ini hanya bisa jadi saksi. Kalau kamu bersuka cita, hatiku juga bersuka cita. Tapi kalau keadaanmu nggak baik-baik saja, saya pun sebagai orang tua akan berduka cita ya. Besok menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan, perempuan yang takut Tuhan, karena kami melindungkan keturunanmu juga adalah keturunan yang takut Tuhan ya. Kalau ada saran nasihat, mintalah kepada kami, mintalah kepada orang tua, karena kita perlu saran dan nasihat kepada orang-orang yang bisa memberi saran dan nasihat. Hari Minggu Bapak bilang bersyukur ada beberapa anak-anak kalau tanding, kalau apa, kakak waktu kakak menikah selalu telepon. Sebenarnya nggak telepon kami juga, kamu sudah berdoa sendiri, betul? Tapi kamu bertelepon, berdoa bersama dengan kami karena kamu tahu tadi hikmat dan didikan orang tua kamu perlukan ya. Tapi kalaupun tidak ya, ingat saja ajaran firman Tuhan ya. Jadi kalau sudah pulang ke Papua, sudah sampai ke Amerika, saya doakan satu orang dari tempat ini pergi sampai ke Amerika, karena kita
supaya firman ini terbukti, supaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu nyata ya. Tapi nggak perlu ingat kami, ingat saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sepakat? Sepakat ya. Jadi mulai malam ini pulang ya, jangan lupa bahwa aku Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman. Bahkan kalau sepakat, minggu depan Komsel harus apa? Datang ibadah hari Minggu harus ramai ini. Sepakat? Sepakat? Ini kalau enggak aku evaluasi ya. Kita ibadah kalau misalnya pagi, ternyata pagi ini pada nggak bangun, kita evaluasi malam masih nggak bangun, berarti apa? Dulu kami pernah zamannya COVID itu seminggu ibadah 5 kali. Pagi subuh ibadah dengan anak kami di rumah, ya karena COVID kan kita ada. Terus jam 7 ibadah di Pilavo dengan berapa orang ya. Terus jam 10 ya ini otomatis itu kan di tempat kosannya Hermon. Terus berikutnya lagi di kosannya siapa tuh? Osa mereka ya, sama siapa? Ya pokoknya sore lagi satu. Jadi saya bilang kalau enggak nanti kita ibadah sama-sama, mau nggak saya kunjungi secara pribadi ibadah berdua dengan saya di rumah? Mau? Nggak mau kan? Maunya secara korporat kayak gini kan, menyenangkan kan kalau ketemu rame-rame kayak gini ya. Apalagi kalau bisa melayani bersama-sama, itu luar biasa ya. Mari teman-teman, waktu yang ada dalamnya ya. Kakak Eci, Rosa, sama Mariana sudah membuktikan bahwa waktu itu sangat singkat ya. Buat teman-teman yang masih menyelesaikan, jangan takut ya. Aku Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan meluruskan jalannya ya. Itu saja. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita tutup firman kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus dalam hidup kami. Engkaulah pengandalan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami. Bahkan Tuhan, kubu pertahanan kami, kota benteng kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa melihat yang baik. Tetapi oleh karena kami ini percaya kepada Engkau Tuhan 100%, kami akan melihat apa yang dikatakan oleh Amsal 3 dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Berkat dari hikmat, karena kami ini takut akan Tuhan, karena kami ini mengikuti ajaran dan didikan, karena kami ini percaya kepada Tuhan, kami ini mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau genapi bagi setiap kami panjang umur, kehormatan, kekayaan, bahkan tidak ada tahun-tahun kesukaran dalam hidup kami. Sekalipun kami tidur berbaring dalam damai sejahtera. Kami tidak akan dikejutkan oleh kekejutan malam. Anak-anak kami ini Tuhan, berkati mereka dalam seluruh keadaan mereka. Sehingga apa yang sudah mereka tabur dalam masa kuliah mereka, seperti apa yang kami baca di 2 Timotius tadi, mereka haruslah menjadi orang pertama yang menikmati hasilnya. Dan sesudahnya kami sebagai orang tua mereka juga Tuhan boleh melihat mereka berhasil seperti apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Karena mereka mencari kerajaan dan kebenarannya, mengutamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami bangga bahwa waktu kami mempercayai Engkau Tuhan, Engkau terpuji. Yesus masih sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jangan takut teman-teman kalau ada kesulitan dalam perkuliahanmu. Hari ini mari datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, saya ajak teman-teman untuk doa secara iman di hadapan Tuhan. Karena kita sudah menyaksikan untuk Kakak Eci, Rosa, Mariana, badai pasti berlalu. Sehingga kesulitan apapun yang mereka hadapi di masa lalu tidak membuat mereka jatuh, tidak membuat mereka gentar, tapi mereka percaya kepada Tuhan sehingga hari ini mereka boleh berhasil dengan hilang-hilang. Tetapi kalau engkau masih mengalami kesesakan hari-hari ini, karena mungkin kau masih kesulitan untuk makan, minum, kesulitan untuk bayar kos, kesulitan untuk bayar uang kuliah, mari datang sama Tuhan hari ini. Bukankah Tuhan yang sama, yang memimpin seluruh hidupmu juga, yang memberkati semua, juga pasti memberkati kau. Mari datang sama Tuhan. Tuhan, hamba berdoa sebagai gembala, sebagai orang tua, berkati anak-anak kami Tuhan dalam seluruh proses kuliah mereka, waktu mereka ada di kota Solo. Tidak kekurangan mereka, tapi berkelimpahan dalam segala hal. Bukankah Tuhan yang mengawali bersama mereka? Kami percaya Tuhan yang akan memimpin setiap langkah mereka. Seperti apa yang kami baca di 2 Timotius tadi Tuhan, mereka bertanding dalam pertandingan, mereka tidak menjadi lelah, tetapi mencapai garis akhir. Kami akan melihat Tuhan, satu-satu anak-anak kami yang datang kuliah ke kota Solo di wisuda berhasil. Bahkan bukan hanya step sampai di kota Solo ini saja Tuhan, mereka akan pulang dengan gilang gemilang, mendapatkan tempat ladang penggembala
akan waktu-waktu yang akan datang Tuhan, kami akan lihat dari hidup mereka Tuhan, lahir generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Bahkan hamba berdoa dengan iman Tuhan, dari hidup mereka akan ada satu keluarga dimenangkan, akan ada satu kota dimenangkan, bahkan mereka menjadi utusan sampai ke bangsa-bangsa. Ini iman kami Tuhan, kami tidak mau berhenti mengerjakannya, sekalipun hari ini kami mengerjakannya dengan berat, capek, lelah Tuhan. Anak-anak kami yang kuliah, yang mengerjakan tugas akhir, yang UTS, yang UASnya berat, tugas-tugas banyak, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka melihat masih ada Tuhan yang tolong mereka di dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, Dia tidak meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai, dan kiranya apa yang sudah ditabur Tuhan, kami pasti menuai di dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kami dengan firman-Nya, karena Yesus memberkati. Sudah saatnya kita akan melanjutkan persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Sambil berjalannya persembahan, saya mengajak jemaat Tuhan kita mengajak untuk mengenalkan pesan Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya mohon untuk berdiri. Mari kita kepala, kita masuk ke gereja. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, berkati, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Tuhan, semuanya
pakai dalam pelayanan hari ini depan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan gantikan buat tangan-tangan yang sudah memberikannya, maka digantikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat sampai lubung-lubung penuh berlipat. Dan juga tangan yang bisa memberikannya juga ada sepanjang 1 minggu depan nanti ada roti mereka bisa makan dan benih supaya mereka bisa tabur di minggu ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman dan juga kami boleh sama-sama beribadah untuk perayaan hari kelulusan buat anak-anak kami, buat Kakak Eci, buat Kakak Mariana, dan juga buat Kakak Rosa. Kami melihat pertolongan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang sama juga akan menolong setiap kami dalam menyelesaikan setiap perkuliahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak kami yang sekolah, berkati anak-anak kami yang kuliah, mereka semua berprestasi di tempat sekolah mereka, di kampus mereka, di universitas mereka, di jurusan-jurusan mereka. Ada hikmat, ada kepintaran, ada kepandaian. Bahkan setiap anak-anak kami ini yang sekolah, yang kuliah, mereka 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada. Dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan oleh kehidupan setiap jemaatmu, setiap anak-anak kami yang bersekolah dan kuliah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berkati orang tua kami. Mari kita sama-sama berdoa buat papa mama kita. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, buat ama, buat emak, buat kami dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat orang tua anak kami Tuhan yang ada di kampung. Tuhan memberkati dalam semua yang mereka kerjakan. Berkati papa mama kami, berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati kebun, berkati ternak, berkati pelayanan, berkati semua yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami yang ada di kampung. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di akhir ibadah kami ini juga Tuhan menyertai kami sehingga kami setiap anak-anak Tuhan kami boleh menjadi berkat bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan dalam anugerah perlindungan Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi Allah, jadi Tuhan menjadi Raja atas hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mau terima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau saat keluar ataupun masuk. Diberkatilah hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluargamu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati apapun yang akan dijumpai atau dikerjakan. Semuanya menjadi berhasil dan perjalanan-perjalananmu akan beruntung. Kau akan terus naik jadi kepala dan bukan ekor, dan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel dicurahkan penuh melimpah dalam hidupmu. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Haleluya, kami terima berkat. Amin. Baik, terima kasih Bu Papi. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih buat pembawa firman Tuhan Bapak Mary dan Papi Daniel sekaligus dengan worship leader Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengundang Johan untuk bersama dulu kami. Ya, acara berikutnya kita akan masuk ke acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Ya, yang pertama saya mengundang untuk Papi Daniel selaku Gembala di Pondok Pemulihan Solo untuk memberi sambutan-sambutan kepada 3 saudari kita.
Tuhan saya. Ya, kalau ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya cuma mau bersyukur ya buat anak-anak ini dan Surya dan Rosa dan juga Mariana dan dalam semua yang mereka lalui ya. Saya melihat dari awal dari sampai dengan akhir ya, ini belum akhir sih, akhir dari masa kuliah saja ya. Saya melihat ada cukup banyak pertolongan dan saya tahu ada kesulitan-kesulitan, saya tahu ada pergumulan yang harus dihadapi oleh ketiga anak ini juga Tuhan selalu tahu dan pertolongannya itu selalu tepat pada waktu. Makanya seperti tema di malam ini ya, percayalah kepada Tuhan sehingga hatimu dan janganlah bersandar kepada pekerjaan. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan luruskan jalanmu. Nah, ini penting teman-teman semuanya ya. Buat kita semua, kita butuh Tuhan ya. Apapun kondisinya hidup kita selalu membutuhkan. Dalam semua yang kita kerjakan, jangan lupa Tuhan itu harus kita nomor satu kali. Ya. Karena apa? Karena waktu kita menomorsatukan, Tuhan juga pasti akan menomorsatukan kita. Saya bersyukur buat ketiga teman-teman kita yang sudah lulus. Pesan saya, pesan papi, mami, ya nanti waktu kembali mungkin ke orang tua, bersama orang tua, ya yang sudah tidak ada orang tua, ada orang-orang yang sudah investasi di sana nanti, ya, tetap pegang firman. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan sedikit pun. Amin. Ini sudah saya alami setelah kami ada di Papua. Dari 2008 sampai dengan hari ini saya melihat penyertaan Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan Tuhan yang sama itu akan menolong kita, akan menjaga kita, akan memberikan, bahkan membukakan jalan-jalan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ya, betul. Ya, itu Tuhan yang hebat ya. Buat Kakak Eci, Mbak Rosa, dan juga Mbak Mariana, tetap andalkan Tuhan ya. Jangan mau digeser oleh apapun, karena itu sangat-sangat penting dan itu harus menjadi prinsip yang utama. Bahkan nanti kami rindu untuk bisa tetap melayani dan mengasihi Tuhan dimanapun kalian berada ya. Itu pesan dari kami dan terus layani Tuhan. Ini belum selesai ya, masih tadi Mami udah bilang ada step berikutnya yang harus kita lalui ya. Ada gelar, nanti akan cuma 3 gelar kalau tidak digunakan ya. Kita semua bisa ada hari ini semua karena Tuhan baik ya. Eci, Rosa dan juga Mariana bisa lulus hari ini juga bukan hari ini ya, kemarin ya kita merayakan hari ini. Itu semua karena Tuhan baik. Semua karena Tuhan. Itu saja pesan kami buat Kakak Eci, buat Rosa dan juga buat Maria. Tuhan Yesus berkati. Kami terima kasih Pak Yesus memberkati. Baik, sambutan yang kedua saya mengundang untuk Mami Erin sebagai perwakilan orang tua dari Wisudawati. Yang tadi sudah firman sudah ya, jangan lihat prosesnya orang lain ya, karena prosesnya orang lain bukan prosesmu ya, proses orang lain bukan prosesmu. Tadi orang yang bertandinglah yang akan menang ya. Jadi dalam pertandingan apapun ke depannya, pesan papi mami apa yang sudah diajarkan di sini ya, maka semua yang ada di hidupku itu menjadi mudah. Kalau enggak ya, kalau enggak kau
ya. Percuma, tidak ada yang percuma kalau kita mengandalkan Tuhan ya. Tidak ada yang percuma ya. Kalaupun nanti setelah kuliah ya, mau gelarnya sarjana tiba-tiba diarahkan seperti saya hari ini juga jadi buka toko dan yang lain-lainnya. Tidak apa-apa, yang penting gelarmu jadi hamba Tuhan, tidak akan berubah ya. Sampai akhir layani Tuhan ya. Karena kalau yang di dunia ini tadi Papa bilang, semua itu gelar bisa habis, bisa tidak ada gunanya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan selalu memberkati Tuhan ya. Nah, satu pesan lagi yang karena ini nona-nona ya, harus benar-benar nanti kalau mengambil keputusan berumah tangga dengan orang yang tepat supaya nanti ya engkau berbahagia ya. Ini pesan saya saja ya. Tuhan Yesus berkati buat kalian ya. Itu saja. Baik, yang ketiga untuk Kakak Alex sebagai senioritas waktu depan saya persilakan. Sebelumnya terima kasih juga untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Suatu kehormatan juga untuk saya. Terima kasih. Pertama-tama semoga nama Rosa sama Mariana yang sudah bisa jadi motivasi juga untuk teman-teman yang lain. Jangan sampai tidak menyelesaikan. Ya, nanti balik ke Papua bisa dengan ilmu yang dapat bisa membangun. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk Alex dan yang keempat saya mengundang untuk Kakak Moses selaku Ketua Kompas Komunitas Mahasiswa Papua Sesoya. Baik, shalom semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih pertama-tama sama-sama terima kasih buat Mami dan Papi yang sudah menjadi hamba kami di sini. Di sini ada sebuah satu kebanggaan bagi kami semua bahwa sudah lulus ketiga saudara kita ada Golda, Sapa Indi, dan juga Rosa dan juga Ade Mariana. Sangat luar biasa karena ini menjadi motivasi buat kami semua yang ada di sini karena dukungan pertama dua orang tua dan juga di sini yang menjadi orang tua bagi kami adalah Papi yang selalu memberikan dukungan, memberikan motivasi sehingga anak-anak ini selalu berkumpul, selalu tahu tujuan kemana dia pergi dan kemana dia akan kembali. Jadi saya pikir ini juga doa untuk teman-teman semuanya atau dukungan dari teman-teman yang ada di Soloraya kepada ketiga saudara kita. Gitu. Dan saya lihat juga ada Kak Keci di sini. Jadi itu juga ada satu motivasi ya. Walaupun Kak Keci ini kenal lama dengan Kak Keci, sangat luar biasa buat Kak Keci. Biar teman-teman atau adik-adik yang lain bisa lihat bahwa ada kakak senior yang walaupun sudah lama tapi dia berusaha untuk bagaimana dia bisa menyelesaikan studi itu, bagaimana dia harus bisa terus untuk bisa membanggakan orang tuanya. Berjalannya waktu saya cerita sedikit karena Kak Keci ini dulu di UNS, tapi setelah dia di UNS karena tidak melanjutkan ada masalah sedikit, terus Kak Keci harus pindah terus selalu ngobrol dengan saya bilang kami jadi senior di sini. Segala sesuatu yang ada di tempat ini jangan jadi malu. Segala sesuatu itu menjadi motivasi karena engkau akan menjadi motivasi buat adik-adik kamu depannya. Jadi
sehingga dia pindah ke Unsa. Jadi pindah ke Unsa, saya senang. Jadi saya selalu memberikan motivasi buat Kak Keci sebagai senior. Saya bilang kamu akan jadi cermin buat adik-adik. Apapun itu, rintangan itu kamu harus lalui. Apa yang orang lain bicara jangan kau pernah dengar. Boleh orang lain berbicara tentang dirimu, tetapi Tuhan selalu berikan hidup. Kau harus selalu berikan yang terbaik kepada teman-temanmu, melayani utama apapun itu. Karena saya percaya bahwa pasti Tuhan menyertai kehidupan. Sehingga Kak Keci pulang ke Papua, saya juga kirain pulang terus gitu. Saya tanya lagi, kenapa kau pulang lagi gitu? Harus menyelesaikan studi gitu. Tapi dia bilang saya pulang sementara, saya bilang ingat sementara tapi kau harus kembali. Jadi kalau kau bisa berhasil itu menjadi contoh buat adik-adik yang lain. Sehingga hari ini kau bisa berhasil sebagai senioritas. Saya mengucapkan selamat buat Kak Keci, sukses selalu dengan Kak Keci dan juga adik Rosa, adik Mariana. Semoga kalian bisa jadi berkat. Tangan dulu. Semoga kalian bisa jadi berkat dan ingat bahwa kami ada di Tanah Rantau, kami belajar di sini. Kami harus pulang kembali ke Papua. Ada kita tinggal lama di Jawa itu bukan karena ada sesuatu, tapi kami tahu bahwa pendidikan di Tanah Papua sangat berkurang, maka kami akan belajar di tempat ini. Setelah kami akan kembali pulang, kita masih akan kembali pulang ke Papua. Tidak mungkin saya akan tinggal di tempat ini. Saya tinggal karena saya mau belajar, saya mau membangun negeri. Mungkin yang tinggal di sini mungkin yang bekerja tidak apa-apa, ambil nama baik nama Papua. Mungkin begitu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Papi dan Mami sudah jadi orang tua bagi kami. Jangan besar-besarnya tinggal kami. Dan terima kasih tidak sama di Nusa. Tahu lihat ya, sudah datang di sini dan ke depan adik-adik yang lain juga bisa kita saling mendoakan. Dan kita sukses semua. Amin. Oke, baik itu saja. Akhir kata dari saya, mohon maaf ya apabila ada salah kata. Doanya sudah ganti kita semuanya. Terima kasih buat informasi yang sudah kita sesungguhnya. Baik. Selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu, perwakilan dari Wisudawati. Waktu dan tempat saya persilakan. Bertiga lah. Majulah bertiga. Atau bertiga juga Ya, boleh. majulah. Lebih baik lagi. Ya, majulah bertiga. Yang satu dua langkah Iya. masing-masing. Oke, nama saya Ustaz. Mari silakan. Shalom semuanya. Terima kasih semua yang sudah mau datang di selebrasinya di Pasar 3. Ya seperti yang tadi Pak Mami sudah bilang, Mami sudah bilang, kalian semua sudah mengenal sendiri bagaimana dan seperti apa prosesnya KKSD itu memang betul-betul ruwet ya. Pusing di kepala dan rasanya tuh ingin berdiri tapi tidak berdiri mau mati dari depan. Oke, dan seperti lagu tadi juga Tuhan itu baik. Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan karena iman juga, saya secara pribadi bisa menyelesaikan seminar sekolah dan bisa mendapatkan gelar. Amin, amin. Terus satu lagi, saya kemarin juga ada sempat dapat satu orang dari saya punya dosen, bukan saya punya dosen, itu Ruth punya dosen ya. Itu Ruth punya dosen dan kebetulan saya jadi orang tua barunya Ruth untuk dia punya skripsi. Di situ dia punya dosen bilang kalau kita tidak selesaikan kita punya tanggung jawab, apalagi kita semua di sini mahasiswa, itu sama saja
di ACC. Namun ke pembimbing 1, mereka bilang lanjut di ACC. Sudah bikin sampai bab 3, pas mau ujian begini, pembimbing 1 dan 2 mungkin lupa atau gimana, mereka tolak, bilang dari begitu. Saya sempat kira juga mungkin selama ini kan dari akhir itu sudah terlalu jauh. Sempat berdoa, minta pertolongan sama Tuhan. Malamnya tidur saya dapat mendengarkan. Itu tempat itu ada dalamnya ada saya sama bapak saya sama mama saya yang sudah almarhum. Kami ke tempat itu ada tempat acara. Kami pergi ke sana ikut acara sampai selesai. Pas jam 3 sore itu langit tiba-tiba gelap, tapi tidak turun hujan. Cuman ada wajah tidak tahu itu wajah siapa yang turun dari langit. Baru dia kayak marah gitu. Jadi yang di tempat acara itu semua bubar. Tinggal saya sama bapak sama mama almarhum. Kami bertiga di situ. Dan langsung yuk, ini kita yang 3 orang tuh langsung lempar masing-masing. Yang satu kami lempar masing-masing. Sudah saya kasih bangun. Baru saya sempat berpikir kalau selama ini saya terlalu jauh sama Tuhan. Lalu hari Minggunya itu saya cari mami. Saya bilang mami, hari itu saya bisa ikut ibadah tidak? Bilang bisa Ustaz, saya datang. Saya ikut ibadah. Setelah itu setelahnya ini Desember ini satu cek saya bilang nanti hari Senin bisa Desember dengan bab yang pertama. Bilang itu Tuhan sudah saya. Sudah Desember ada tantangan lagi. Itu saya jatuh dari tangga pas mau simulasi. Jatuh dari tangga, tidak ikut simulasi, anak mereka yang ikut simulasi. Jadi saya dipanggil sama Pak, ketua program studi. Saya dipanggil kayak kasih tantangan gitu. Saya bilang kamu nggak bisa ikut wisuda kalau kamu tidak ikut simulasi. Jadi saya malas lanjut begitu. Jadi selama 1 minggu saya tidak ke kampus karena pikiran. Setelah itu siangnya dapat telepon, bapak bilang dapat jalan. Saya bernyanyi. Saya sempat berdoa dan berdebat sama Tuhan. Saya bilang Tuhan memang tidak adil. Bisa saja begini Tuhan selalu kasih cobaan buat saya. Setelah itu saya paginya di kampus. Dosen bilang nanti kamu coba-coba buku ini bagian pusat supaya kamu bisa ikut kok. Saya pulang baru berdoa bilang Tuhan membuka jalan untuk saya. Semoga tahun ini saya bisa wisuda. Saya wisuda sama teman-teman saya.
dia. Terus dosennya bilang ya kakak ujiannya sama dosen 1 sama 2. Nanti yang sama saya itu pas senang saja. Terus pas senangnya saya cek ke penguji, dan penguji bilang tidak bisa begitu, nanti skripsi kamu saya coret. Jadi kamu disudahnya tahun depan gitu. Cobaan atau bukan. Terus saya sempat nangis di kampus itu. Masuk kamar mandi baru nangis. Cobaan baru datang buat saya. Sampai pulang ke rumah. 3 hari saya tidak di kampus karena kedua penguji bilang begitu, jadi saya tidak di kampus. Dosen lain suruh di kampus, saya tidak di kampus. Setelah itu kedua penguji saya, dia bilang nanti hari Senin ketemu saya mau lihat skripsi kamu. Jadi saya di kampus, kedua penguji lihat skripsi ini, dia bilang kamu udah ujian sama Indonesia sama juga ya. Nanti hari Senin ketemu saya, kita ujian. Hari Seninnya ketemu dia, sudah di ACC. Baru kedua penguji bilang nanti hari Senin depan ketemu saya lagi ya, selesai lagi sih. Setelah itu sudah 1 minggu kemudian hari Seninnya saya revisi sama kedua penguji, beres. Terus masalahnya sama bapak saya itu belum selesai, karena itu masalahnya beda lagi. Terus kenanya di saya lagi, kayak saya sempat stres gitu, kayak mau gila. Gitu. Terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Halo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya sampai sudah yang tepat waktu dan tidak terlalu lagi. Dalam proses perkuliahan banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Pasti teman-teman semua juga menghadapi hal yang sama, yaitu malas kerja tugas, bosan, capek, malas pergi kuliah. Tapi teman-teman harus melawan rasa malas itu. Kalau tidak, kita tidak akan selesai dalam perkuliahan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mami, Papi, Kakak Moses dan teman-teman komunitas semuanya, dan juga untuk teman-teman konsel yang sudah selalu berbagi cerita, untuk mendoakan kami bersama. Terima kasih untuk semuanya. Tentunya wisuda ini bukanlah akhir, tetapi menjadi awal untuk kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas sambutan-sambutannya dan kesan-pesannya, sangat luar biasa ya. Banyak tantangan, rintangan, cobaan, tetapi kalau kita berjalan bersama Yesus, pasti bagi Tuhan tidak akan bisa. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu pertama. Untuk sekali lagi saya mengundang untuk